Ini dia Rizky. Ini asal saya dari Cicalengka. Alhamdulillah sudah selesai eliminasi yang kedua. Ada banyak komentar positif dan tentu juga ada banyak perbaikan dan juga kritik yang memangku daripada Dewan Juri. Salah satunya adalah pelafalan ayat. Kemarin saya sempat belibet sedikit dan diminta untuk sedikit perbaikan untuk kedepannya supaya lebih bagus. Insya Allah pada kesempatan selanjutnya saya akan memperbaiki pelafalan ayat saya dan insya Allah akan memberikan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Dewan juri yang saya hormati, sahabat cahaya muda Indonesia yang saya sayangi, nanti kalau saya tanya kabar jawabnya alhamdulillah saya. Coba ya, kumaha kabarna daramang sadayana? Kalau kita berpikir tentang ujian, mungkin yang terbenak di otak kita adalah kesusahan, musibah, dan juga ketidaknyamanan. Tapi kata Allah, di antara itu semua ada satu yang mungkin kita lupakan. Apa itu? Adalah sebuah kenikmatan. Kenikmatan adalah juga ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan kalian benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban atas kenikmatan kalian. Di dalam ayat ini ada lam at-taukid dan juga nun as-sakilah yang menunjukkan bahwasannya betul-betul Allah mau memastikan secara betul bahwa ada penegasan yang sangat luar biasa. Dan yang ditanya hadirin semuanya bukan hanya sekedar dosa, tapi kenyamanan, fasilitas hidup dan juga waktu luang. Nabi SAW juga bersabda, "Fawallah mal faqra akhsha alaikum." Walakinnani akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya fatamasuha. Nabi SAW bersabda di dalam hadis ini, sungguh bukan kemiskinan yang Allah Subhanahu wa ta'ala takutkan kepada kalian, tapi yang Nabi SAW takutkan kepada kalian adalah kenikmatan ketika dunia dihamparkan dan kalian berlomba-lomba di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah membuat kalian terlalaikan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ada dua hal yang menyebabkan hamba-hamba menjadi at-takatsur atau bermegah-megahan. Yang pertama adalah karena mereka selalu merasa kekurangan dan selalu merasa ingin berlebih-lebihan. Ibu-ibu, berlebihan baik apa buruk? Makan berlebihan baik apa buruk? Minum berlebihan baik apa buruk? Ibu-ibu, kalau suami ngasih uang bulanan berlebihan baik apa buruk? Kok jadi beda? Pernah suatu kali Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya setelah sholat berjamaah di masjid. Lalu beliau mendapati di rumahnya ada 2 kurma. Yang itulah menyebabkan Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah. Karena Nabi Muhammad SAW takut 2 kurma itu akan menjadi memberatkan hisabnya di yaumul hisab nanti. Pada hadirin cahaya hati Indonesia, cahaya muda Indonesia, mari kita lihat di lemari kita. Ada berapa banyak pakaian yang sudah kita beli tapi belum pernah kita pakai. Sementara ada saudara-saudara kita yang masih belum kekurangan pakaian. Coba kita cek di dalam lemari es kita. Ada berapa banyak makanan yang kita beli, kita simpan sampai basi. Sementara masih ada saudara-saudara kita yang kelaparan dan juga kehausan. Tugas kita bukan menolak kenikmatan, tapi tugas kita adalah menjadikan kenikmatan itu sebagai
bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang sudah Allah kemudian kasih dan berikan kepada kita akan Allah mintai pertanggungjawaban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dengan kenikmatan itu menjadi orang yang bersyukur, bukan menjadi jalan untuk at-takatsur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari Rizky ya. Ini semangat dari teman-temannya Cicalengka luar biasa. Halo Cicalengka. Untuk Habib Muhammad. Baik buat Rizky. Rizky agak sedikit sebenarnya memahami konteks daripada apa yang disampaikan. Pasti Rizky paham tentang nikmat. Artinya ayat ini kan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang terlalu berlebihan dengan nikmat yang di dunia. Akan tetapi memang sedikit agak ngambang dan banyak kalimat yang diulang-ulang. Hari ini agak kurang seperti penampilan kemarin. Kemarin bagus sekali penampilannya tapi tidak masalah. Artinya mungkin ada perbaikan-kebaikan. Kalau orang lupa hadis, bisa tata caranya langsung ke maknanya. Jadi ketika alaikum akhza, lupa nih. Nah, langsung, jadi begini maksud daripada ini hadis, jadi langsung. Jadi orang-orang nggak berpikiran bahwa memang kita nggak hafal itu hadis, bukan bohongin orang. Artinya tidak semua yang bisa kita sampaikan itu harus dengan dengan bahasa Arab. Yang penting kita memaknai daripada arti daripada hadis atau apa yang akan kita sampaikan kepada audiens. Setiap orang punya kekurangan, punya kelemahan. Sampai para ulama mengatakan kullu alimin hafwah, likulli alimin hafwah. Setiap ulama itu pun punya ya kekurangan, keterselipan, ketergelinciran ada. Tapi cara menutupi ya supaya jangan sampai terlalu nampak kayak tadi itu yang Abi Amir lihat tuh terasa banget gitu ya. Nah terus yang kedua yang Abi Amir sedih banget, kenapa kok ayat dijadikan pelengkap gitu. Seharusnya kan berangkat dari ayat dulu. Nah tadi sudah hadisnya agak tersendat, kemudian pas setelah itu Allah juga berfirman. Loh kok Allah juga berfirman? Seharusnya kan berangkat dari ayat seharusnya pertama kali. Baru setelah itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan ayat menjelaskan hadis dalam berpikir. Tapi ayat menjadi fondasi, menjadi pohon utamanya. Hadis menjadi keterangan daripada ayat tersebut ya. Nah begitu seterusnya kamu jadikan panduan. Setiap kamu ceramah ayat dulu yang kamu utamakan. Mudah-mudahan ada peningkatan setelah Semangat terus, semangat. Rizky ini mungkin dari ketiga dewan juri ini bilang kamu nervous. Tapi kalau aku mau tanya sama Fairuz sendiri gimana kalau ngelihatnya tadi? Rizky, kamu sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, tadi aku ngelihatnya kamu kayak lemes ya. Terus aku mau nanya juga nih, sebenarnya blocking panggungnya ini kan ada sebesar ini ya, dibuat. Kenapa kamu di situ aja memang nggak boleh bergerak atau gimana? Aku boleh biar tahu dulu ya, boleh bergerak ya? Boleh bergerak ternyata. Ini kan blockingnya luas. Jadi sebenarnya sebagai dai itu kamu bisa ambil blockingnya juga gitu. Jadi biar orang-orang penonton sebagai kita ini point of view-nya sebagai penonton tuh ngelihat kamu tuh kayak kamu lagi ngasih kita wejangan gitu loh. Kasih kita ceramah yang memang baik buat kita. Tadi tuh kayak feel-nya jadi kita gak nyampe karena kamu di situ. Terus kamunya juga kayak berasa lemas. Dari aku itu aja sih gitu. Pokoknya Baik. blockingnya diperbaiki lagi. Terima kasih Kakak Fai. Makasih Kak Fairuz. Oke, ini dari tadi kan kamu dibilang grogi ya, dibilang nervous juga ya. Emang bener yang kamu rasain itu? Betul sekali. Ada apa? Tadi tiba-tiba hilang semuanya Abi Amir. Sebetulnya tadi juga ayat lagi kemudian nanti hadis. Tapi karena tadi tuh benar-benar ngeblank banget sampai tadi tuh sempat berpikir udah gitu. Cuma apa yang ada di kepala tadi tuh hadis. Jadi langsung masuk ke hadisnya. Tapi gini, Rizky ini Rizky dari Cicalengka ya, ini punya story atau perjalanan yang tidak semudah itu ya, karena kamu juga pernah menjadi office boy. Betul, pernah. Ya, resepsionis pernah. Pernah. Nah itu Ya ketika itu memang kondisinya sedang sulit ya. Sedang sulit dan juga harus bantu beberapa orang juga. Dan alhamdulillah Allah kasihkan gaji waktu itu. Jadi selama saya masih bisa
makan gitu. Kalau yang lain yang butuh bisa dikasih ya kenapa enggak gitu. Oke. Nah, kebetulan malam hari ini di penampilan kamu yang pertama ini ada seseorang yang spesial yang hadir di sana. Coba kalau aku undang mama ke sini boleh ya? Mama sama papa ya? Boleh? Mama bapak boleh bergabung bersama kami di sini? Boleh kita kasih tepuk tangan dulu? Mama dan bapak ini yang menjadi penyemangat ya untuk Rizky. Mudah-mudahan enggak karena ada kehadiran orang tua jadi nervous ya. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini melihat perjuangan anaknya dan sekarang ini sudah di 7 besar ya. Ini gimana sih Mah ngelihat Rizky ini? Ya, saya sangat bangga sekali pada Rizky yang da- dari nol sampai sekarang alhamdulillah berprestasi terus. Dia bisa membanggakan orang tuanya. Walaupun saya orang biasa tapi dia bisa membanggakan derajat orang tuanya. Bapak sama Ibu suka terharu nggak ngelihat Rizky? Iya, iya. Saya terharu karena sangat bangga mempunyai anak seperti Rizky. Kenapa dibilang kuat? Karena memang Rizky termasuk anak yang mandiri. Anak yang tidak pernah mau menyusahkan orang Iya, tua. iya. Pak Ruben. Mudah-mudahan Rizky di acara Cahaya Muda Indonesia bisa menampilkan yang terbaik bagi orang tuanya. Amin. Keinginan Rizky untuk membahagiakan orang tuanya itu diaminkan oleh semua masyarakat Indonesia yang sedang menyaksikan kita malam hari ini. Amin. Ya Allah. Mudah-mudahan semuanya terjawab Amin, ya Allah. ya, dan dari Cahaya Muda Indonesia ini bisa menjadi awal karirnya Rizky terbuka luas. Baik, kita kasih semangat dulu untuk Rizky. Ibu, Bapak, terima kasih banyak untuk bisa berbagi cerita di sini dan semoga mudah-mudahan hari ini mendapatkan hasil yang baik. Amin ya Allah. Amin. Ya. Amin. 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 Bu, baik silakan kembali. Cahaya